Salah satu yang paling ditakuti saat puncak musim hujan tiba adalah genangan air dan banjir. Nah, supaya bebas dari banjir, Unyil punya inovasi paving block berpori yang dapat meneruskan air langsung ke tanah. Paving block berpori ini diklaim memiliki daya serap 100 kali lebih baik ketimbang paving block biasa. Perbedaan paving block berpori dengan paving block biasa terletak pada penggunaan bahan baku pasir yang lebih banyak dan formulasi yang membuat paving block ini tetap kuat meski berpori. Selanjutnya kita campur deh dengan semen dan bahan penguat. Kemudian aduk-aduk. Wih, kayak bikin kue ya. Setelah di-mixing, bahan siap untuk dicetak. Sekitar 1000 keping paving block berpori bisa dicetak setiap jamnya loh. Wah, cepat juga ya. Paving block berpori yang telah dicetak kemudian akan dijemur dan didiamkan selama 2-3 minggu. Selama penjemuran, paving block berpori juga perlu diserami ya, biar tidak retak karena terlalu panas. Nah, sekarang kita bandingkan paving block berpori dengan paving block biasa. Tuh, lihat, paving block berpori lebih cepat menyerap air kan? Sedangkan air lebih lama menggenang pada paving block konvensional. Soalnya, paving block berpori memiliki pori yang lebih besar dibanding paving block biasa. Paving block berpori diklaim lebih kuat dan tahan lama loh. Yuk, kita coba drop test, alias coba dijatuhkan pada ketinggian tertentu. Karena memiliki kemampuan resap air yang baik, pemasangan pour block ini juga berbeda dengan paving block biasa. Pada bagian dasar paving block berpori harus dibuat sistem pengairan atau drainase yang baik. Masih ada nih inovasi yang bikin kita merasa aman di rumah. Yuk kita kemon! Si Unyil, yuk kita kemon! Supaya rumah aman, pastikan pintu selalu terkunci ya. Penting banget tuh untuk memilih kunci rumah berkualitas supaya nggak gampang rusak atau dibobol. Kayak kunci buatan pabrik di Inggris yang sudah ada sejak tahun 1885 ini nih. Disinilah kunci dan rumah kunci dibuat dari besi baja berbagai bentuk. Ada yang bulat, oval, kotak, dan lempengan. Bikinnya juga sudah pakai mesin, jadi nggak ribet deh. Tinggal potong besi yang ingin digunakan. Saat besi dipotong, ada air yang mengalir untuk meredam debu hasil pemotongan. Soalnya, serpihan debu besi berbahaya kalau terhirup. Selanjutnya, ukur ketebalan dan kemiringan besinya. Kemudian besi dibentuk sesuai model yang sudah didesain sebelumnya. Mulai dari rumah kunci sampai kuncinya. Cukup memasukkan besi ke dalam mesin. Kuncinya sudah jadi dalam 5 menit. Sebelum dirakit, harus diamplas dulu nih biar kinclong. Nah, kalau proses perakitan baru deh dikerjakan secara manual. Mulai dari pemasangan per hingga pengencangan baut. Gak cuma kunci buat rumah saja loh, pabrik ini juga membuat kunci untuk berbagai keperluan. Mulai dari brankas, kunci pabrik, sampai kunci untuk lokomotif kereta. Mengunci pintu memang penting banget supaya rumah tetap aman. Tapi ada kalanya nih kita lupa sudah kunci pintu apa belum. Belum lagi kalau kuncinya hilang atau keselip. Yah, malah jadi nggak bisa masuk rumah kan. Zaman now sih nggak perlu khawatir kayak gitu ya. Kita bisa menggunakan perangkat canggih bernama Smart Door Lock. Setelah ditutup, pintu secara otomatis akan terkunci. Kita juga nggak perlu takut kunci ketinggalan. Soalnya cukup sekali pencet di handphone. Abrakadabra, pintu langsung terbuka. Kalau mau buka pakai PIN juga bisa. Selain itu, Smart Door Lock ini juga bisa dibuka dengan kartu elektromagnetik, termasuk iktp. Wah, canggih banget ya. Pemasangan Smart Door Lock ini gak ribet kok. Bisa ditaruh di sebelah kanan atau kiri.
Kurang lebih sama kayak masang gagang pintu biasa. Tinggal lubangi pintu, sudah deh. Pasang baut smart door lock-nya. Jangan lupa masukkan baterai ya, biar bisa menyala. Untuk mengaktifkan, kita buka dulu aplikasi dari handphone. Oh iya, pastikan Bluetooth pada ponsel menyala ya. Tap bagian depan smart door lock agar bisa terdeteksi. Karena nggak pakai kunci biasa, kalau ada anggota keluarga atau tamu yang mau masuk saat nggak ada orang di rumah, tinggal kirim aksesnya saja lewat chat. Nggak masalah deh meski terpisah jarak yang jauh. Tapi harus pastikan pemberian akses hanya pada orang yang kita percaya ya. Kerennya lagi, kita bisa tahu siapa saja yang sudah mengakses pintu ini. Lengkap dari tanggal, waktu, dan orang yang mengaksesnya. Selain catatan akses, smart door lock ini juga punya fitur pengaman lain, yaitu pengaturan pengaman dan percobaan PIN yang salah. Contohnya, saat ada yang salah memasukkan nomor PIN, pintu akan otomatis nonaktif selama 5 menit. Selain itu, smart door lock juga akan mengeluarkan bunyi alarm. Sekarang kita coba yuk membuka kunci menggunakan iktp. Jadi, kalau handphonenya mati atau lupa PIN, bisa pakai iktp loh. Pengunci pintar ini dilengkapi dengan sensor RFID atau Radio Frequency Identification yang ada pada iktp. RFID ini adalah sistem yang mampu membaca data tanpa harus bersentuhan karena menggunakan radiasi elektromagnetik. Kalau smart door lock ini kehabisan baterai, teman-teman bisa pakai baterai berukuran 9 volt sebagai jumper. Jumper ini berfungsi untuk menyalakan smart door lock sementara. Tinggal tempelkan saja ke soketnya. Kalau sudah terbuka, baterainya bisa langsung kita ganti. Kalau baterainya lemah, smart door lock bakal bunyi. Di ponsel pun kita bisa terus memantau kondisi baterai. Smart door lock ini juga aman untuk situasi darurat seperti kebakaran. Saat suhu ruangan berada di atas 70 derajat Celcius, pintu akan otomatis terbuka. Selain untuk pintu, ada juga nih kunci pintar berbentuk gembok. Namanya padlock. Sama seperti kunci rumah, gembok ini juga bisa dibuka menggunakan PIN atau melalui sambungan Bluetooth di ponsel. Untuk menyimpan kunci, kita juga bisa menggunakan perangkat pintar bernama keybok ini. Jadi kunci pintunya nggak berceceran kemana-mana dan tersimpan dengan aman. Teman-teman tetap harus rajin membersihkan smart door lock ini ya. Apalagi bagian gagangnya. Rutin semprot dengan disinfektan biar terbebas dari bakteri atau virus. Akhirnya gagang pintu rumah Oga ganti juga. Canggih bener hasil karyanya Profesor. Mantap. Oh no. Waduh, kartunya kemana lagi? Kalau nggak ada, Oga nggak bisa keluar rumah ini. Tolong! Hei, yang di luar! Tolongin Oga dong! Apa tuh, Prof? Tolong! Oh iya, coba kita samperin aja yuk, Nyil. Oga kekurung di dalam rumah ini, Prof. Aduh, makanya teliti Pak. Nih, kartu aksesnya ada di luar nih. Tapi kok nggak bisa kebuka ya, Prof? Tenang Pak Oga, bisa aja dibikinin kartu baru kok. Tapi kira-kira butuh waktu 1 bulan lagi, Pak. Wah. Hah? 1 bulan? Buru Oga jenggotan dong, Prof. Yuk, kita kemon. Untuk memantau kondisi rumah supaya aman, biasanya kamera CCTV inilah yang digunakan. Kamera CCTV berfungsi untuk memantau dan merekam momen-momen atau kejadian penting. Misalnya, kalau ada tindak kejahatan, rekaman CCTV bisa dijadikan sebagai alat bukti yang kuat. Langsung saja deh kita ke pabriknya di Tangerang, Provinsi Banten. Yuk, kita kemon! Bagian ini nih yang paling penting dari CCTV. Namanya sensor CMOS. Fungsinya untuk menangkap cahaya dan menghasilkan gambar. Sebelum dirakit, sensor CMOS-nya
harus dibersihkan dulu ya, biar bebas dari debu dan noda. Lanjut, sensor kamera dipasangkan lensa, lalu dites sambil dinyalakan. Sambil diatur tingkat ketajaman dan fokus kamera. Sip, modul kameranya sudah jadi nih. Siap buat dirakit nih ke bodi CCTV-nya. Yang lagi dirakit ini adalah CCTV indoor untuk ditempatkan di dalam ruangan. Bodi kamera berukuran kecil dan terbuat dari bahan plastik yang ringan tapi kuat. Biar bisa menangkap gambar video dalam gelap, kamera CCTV ini juga dilengkapi inframerah. Sebagai kamera pengawas, inframerah jadi fitur penting yang nggak boleh ketinggalan. Modul inframerah berbentuk bulat ini dipasang mengelilingi modul kamera yang ada di bagian tengah. Sip, tinggal ditutup cangkang kaca pada bagian depannya. Harus dibersihkan dulu ya menggunakan udara bermuatan negatif. Kamera yang sudah selesai dirakit perlu dites dulu untuk memastikan kamera berfungsi dengan baik. Pertama, ada pengetesan ruang gelap. Harus dipastikan kamera pengawas bisa berfungsi dengan baik saat gelap total dengan mengaktifkan modul inframerah. Tuh kan, kamera bisa menangkap tampilan gambar dengan jelas saat gelap gulita. Tapi hasil gambarnya jadi berubah hitam putih. Gak masalah kok. Sebagai kamera pengawas, yang paling penting tuh ketajaman dan kejelasan objek gambar. Lanjut, ada uji ketahanan. Yap, seluruh kamera bakal dinyalakan dan didiamkan di ruangan gelap. Kondisi ini bisa bikin suhu kamera naik sekitar 40 derajat Celcius. Simulasi pengujian ketahanan ini dilakukan selama 4 dan 8 jam di ruangan bersuhu 30 derajat Celcius. Nah, satu lagi nih, ada pengujian khusus buat jenis kamera luar ruang alias outdoor yang punya sertifikasi tahan air dan tahan terhadap jenis perubahan cuaca. Pertama, ada tes vakum. Pakai alat air tightness waterproof test machine. Alat ini bakal mengetes ketahanan dari kebocoran pada badan kamera dengan cara diberi tekanan udara. Biar makin yakin, kamera juga bakal diuji langsung sambil direndam air kayak gini. Kalau ada kebocoran, bisa kelihatan langsung deh gelombang udara yang keluar dari badan kamera. Satu lagi nih, perangkat yang nggak boleh ketinggalan dalam sistem kamera pengawas CCTV. Yap, DVR atau digital video recorder. Perangkat berbentuk kotak inilah yang berfungsi untuk menampilkan gambar dari CCTV di monitor TV. Selain itu berfungsi juga untuk menyimpan rekaman videonya. Gak cuma merekam, perangkat DVR ini juga punya banyak fitur. Salah satunya bisa dikoneksikan ke internet. Jadi kita bisa melihat langsung nih rekaman kamera CCTV secara langsung melalui aplikasi yang sudah terpasang di gawai kita. Kayak gini nih jadinya, canggih kan? Masih ada lagi. Hasil rekaman juga bisa disimpan di cloud storage atau penyimpanan berbasis jaringan internet yang pastinya bisa bikin aman. Keren. Nah, buat teman-teman Unyil yang mau pasang kamera pengawas, Unyil punya tips-tipsnya nih. Pertama, tentukan lokasi peletakan kamera CCTV. Kamera harus diletakkan di bagian sudut dan jangan terhalang oleh benda apapun. Letakkan di tempat yang tidak mudah terjangkau, biar kamera nggak mudah dirusak. Lalu sesuaikan juga tempat dan jenis kamera yang digunakan. Kalau di luar ruang yang rentan terkena panas dan hujan secara langsung, sudah pasti harus pilih kamera berjenis luar ruang yang tahan air dan panas. Pemasangan CCTV tuh ada undang-undangnya loh. Jadi, pastikan CCTV yang kita pasang tidak melanggar privasi orang lain. Menyalahgunakan CCTV termasuk kejahatan yang melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik loh. Bencana alam seperti gempa bumi merupakan salah satu ancaman yang bisa datang tiba-tiba. Makanya, supaya aman, perlu teknologi sistem konstruksi bangunan yang tahan gempa dan badai. Kayak bata yang satu ini nih, M-System bata bertulang, bukan bata biasa loh, karena terbuat dari panel super foam. Mendingan kita lihat proses pembuatannya yuk, kita kemon. Bandul besar ini bukan buat mainan ya, tapi alat untuk mengetes ketahanan bangunan.
Kita tes nih, mana yang lebih kuat antara batu bata merah, bata ringan, dan bata styrofoam bertulang. Semuanya merupakan bahan penting untuk membuat bangunan. Wah, ternyata saat dites menggunakan bandul, bata merah dan bata ringan bisa hancur. Sekarang kita lihat nih, kalau pakai bata bertulang styrofoam. Terbuktikan kalau bata bertulang lebih kuat dibandingkan bata merah ataupun bata ringan. Kekuatan bata bertulang bukan sulap loh. Di dalam bata terdapat bahan styrofoam yang bisa meredam benturan dari bandul. Bata bertulang juga mampu menahan beban hingga lebih dari 1,5 ton. Sekarang kita lihat pembuatannya yuk, come on. Ini dia nih bahan utamanya, styrofoam. Di Indonesia, sampai saat ini batu bata dan bataku masih menjadi pilihan utama untuk bahan utama dinding bangunan, terutama rumah tinggal. Soalnya banyak yang belum tahu teknologi bata bertulang. Padahal teknologi ini lebih tahan gempa dan badai. Kalau di luar negeri sih sudah banyak bangunan yang pakai bata bertulang. Ini dia rahasia kekuatan bata bertulang. Bagian utamanya adalah panel super foam yang disisipkan kawat baja. Lalu permukaan styrofoam dibentuk bergelombang agar cor dapat mencengkram kuat. Walaupun namanya styrofoam, jangan bayangkan styrofoam yang biasa kita jadikan wadah makanan atau pelindung alat elektronik dalam kardus ya. Bata bertulang ini menggunakan styrofoam jenis polisterin tipe F. Keunggulannya mampu meredam panas dan lebih kedap suara. Saat dipanaskan dengan cara yang sama, suhu bata styrofoam lebih dingin dibandingkan dinding bata biasa. Sekarang uji kebisingan ya. Nah, suara musiknya gak bisa menembus dinding kan? Satu lagi nih, styrofoam polisterin tipe F ini juga lebih tahan api dari styrofoam biasa. Bahan membuat styrofoam adalah biji plastik jenis polistirin. Masukkan polistirin ke dalam mesin expand. Dalam mesin ada gas pentana yang berfungsi untuk mengembangkan polistirin. Butuh panas dan tekanan tertentu juga. Cara membuatnya mirip seperti membuat popcorn nih. Polistirin pun akan mengembang menjadi butiran styrofoam seperti ini. Campur butiran styrofoam ini dengan hasil cacahan limbah styrofoam dalam kantong raksasa ini. Lalu siap cetak deh. Mesin blocking ini akan memadatkan butiran styrofoam. Butuh suhu tinggi sampai 120 derajat Celcius. Setelah beberapa menit, butiran akan memadat menjadi balok seperti ini. Wah, panjangnya sekitar 6 meter nih. Sekarang lanjut potong styrofoam sesuai ukuran yang diinginkan. Sip deh. Proses pemasangannya juga lebih mudah dan cepat dibandingkan bata biasa. Untuk bangunan rumah dan ruko yang kurang dari 4 lantai, cukup pakai yang single panel. Sedangkan untuk bangunan lebih dari 4 lantai, bisa menggunakan bata bertulang double panel. Gak cuma untuk dinding saja, bata bertulang juga bisa dipasang untuk lantai, tangga, dan atap rumah. Wah, kalau pasangnya lengkap kayak gini, bangunannya bakal lebih tahan dari gempa bumi. Soalnya rangkaian tulang baja dalam panel saling mengikat dan menjaga kestabilan bentuk bangunan. Mantap kan? Sebagai daerah rawan gempa, bahan bangunan ini sangat cocok nih untuk digunakan di Indonesia. Kan lebih baik mencegah bangunan roboh akibat gempa daripada membangun ulang, benar nggak? Boleh juga nih rakit, bisa buat mancing. Mudah-mudahan cepat dapat ikan. Nyeng, itu kan bahan bangunan buat renovasi pos ronda. Kenapa dibuat rakit? Balikin sini. Hah? Ini punya bos Oga? Maaf bos, ini nggak tahu. Dasar. Cepetan sini. Ya. Kelepasan, Nyeng. Waduh bos, gimana nih? Tolong! Untung aja ada pohon. Hampir aja Enyeng ke bawah arus sampai air terjun. Dasar kamu, Nyeng. Jadi hilang kan batas styrofoamnya. Si Unyil, yuk kita kemon. Rasa aman merupakan salah satu kebutuhan manusia yang harus dipenuhi. Dengan bantuan teknologi, kita bisa mendapatkan rasa aman sehingga hidup terasa lebih nyaman.
Kalau mau aman dari penyakit sih, nggak perlu teknologi canggih ya. Cukup jalankan protokol kesehatan supaya kita dijauhkan dari penyakit. Oke, sampai jumpa di episode Si Unyil berikutnya ya.